Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bacanya halaman 224. Halaman 224. Ayo siapa yang ingin baca? Hiduplah hati-hatinya dengan menyedikitkan tertawa dan menyedikitkan dan sucikanlah hati dengan akal, maka hati itu menjadi jernih dan menjadi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Tanggal 11 bulan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidul amalil alju. Jemaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya muliakan dan juga ibu-ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pengajian kita masih membahas temanya tentang anjuran Nabi untuk menyedikitkan makan, untuk menyedikitkan minum, untuk menyedikitkan menganggur atau santai. Itu judulnya demikian. Artinya tidak boleh terlalu banyak makan, tidak boleh terlalu banyak minum. Terlalu banyaknya ini larangan jemaah. Hadis pertama tadi kita sudah baca, Nabi mengatakan sayyidul amalil alju'. Artinya sayyidul amal, penghulunya, pimpinannya atau intinya amal kerja, termasuk amal ibadah, termasuk sholat, termasuk tawaf, termasuk sa'i, pokoknya amal. Jadi perbuatan apapun yang kita laksanakan dalam ibadah yang resmi, yang mahdhah atau yang tidak mahdhah, dilihat ibadah itu penghulunya, intinya kita mau ibadah biar lancar, ibadah kita bisa bening khusyuk, kita baca Quran gak terganggu. Bagaimana itu? Nabi mengatakan adalah amal itu penghulunya, intinya adalah alju. Apa ju itu? Tidak terlalu kenyang. Ya, tidak terlalu kenyang jemaah.
Al-ju' artinya lapar, jadi tidak terlalu kenyang. Ini Nabi mengatakan begitu. Memang beda. Kita kerjaan apa saja yang perut kita berisi beda dengan perut yang tidak terlalu kenyang. Baca Quran kek, ngaji kek, dengerin ceramah kek, termasuk ya kita lagi konferensi misalnya, kita lagi membahas satu masalah, perut kita kenyang, udah. Perut kalau kenyang, nguapnya bisa 2-3 kali. Akhirnya kalau perut kenyang terganggu, ya pengen tidur, pengen istirahat. Yang enak adalah tidak terlalu kenyang, tidak terlalu ya puas dengan air, sedang. Kalau Imam Syafi'i, dia membagi di dalam perut kita ini sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga napas. Imam Syafi'i begitu. Pantes ya orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu, ibadahnya itu lama-lama, ibadahnya itu senang lama-lamanya, baca Qur'annya, rukunya, sujudnya, iktikafnya. Kenapa? Tidak terlalu kenyang perutnya. Kita kenapa nggak betah baca Quran, nggak betah iktikaf, sholat mau buru-buru, perut terlalu kenyang. Perut terlalu kenyang. Kita habis sahur aja, bulan Ramadan atau bulan lain, perut kan kenyang tuh. Baca ayat, baca Quran 3 juz, nggak mampu kita. Mata udah berair. Kadang-kadang kita punya lihat huruf jadi satu. Kalau kita ditawarin habis subuh perut kenyang, habis sahur yaitu puasa hari Senin, ditawarin yang ini Quran, yang ini bantal, enakan mana jamaah itu? Perut kenyang. Ya. Nah, Nabi mengatakan semua pekerjaan, semua ibadah yang selalu bergerak, ya, mau sholat kayak, termasuk tawaf kayak, sa'i kayak, semua kerjaan. Kalau mau enak, mau sukses, mau ibadahnya itu nggak terganggu, pas, makan jangan terlalu apa, kenyang. Sama, mohon maaf nih, dalam kitab lain kita mau berhubungan dengan bini yang terlalu kenyang, nyakit itu. Pantes di Jawa Timur, di Jawa Tengah, termasuk Kulon, dahulu anak-anak santri itu diterapkan tidak terlalu kenyang. Apalannya cepatnya mah, apalan cepat, bukan gak makan ya mah, tidak terlalu, tidak banyak-banyak makan. Waduh, jam gini hari udah baca wirid, nanti kira-kira jam 5:30 disuruh jalan untuk olahraga, nanti 6:30 sarapan tuh piring kaleng. Dulu saya ngambil masih piring kaleng, dibuat nasi goreng, ya kalau bahasa kita secomot, ada tempenya, ada kerupuk merah, satu-satu, supaya perut jangan kosong, lambung jangan kosong, sarapan itu. Kenyang enggak, lapar di tengah-tengah. Masuk ke kelas, langsung ngapal hadis, ngapal cepat. Sampai di rumah tuh anak santri makan seenaknya, nambah 2 piring, minum seenaknya. Waduh, target setengah jam masak Indomie. Waduh, dia ngerokok. Wah, udah. Tidur mulu, bangun makan lagi. Tuh anak berat kembali ke pesantren. Ya, mulai timbangannya tambah. Pulang pesantren 42 kilo.
42 menjelang Ramadan. Kira-kira habis lebaran bisa 54. Waduh. Ya. Ini bangsa juga gitu juga nih. Bangsa ini bisa ngelawan penjajah, dilaparin dulu jamaah. Dilaparin dulu. Orang kalau lapar cerdik. Orang kalau begadang kan lapar. Begadang kan lapar. Cerdik. Ayam siapa kita ambil nih ya? Kamu aja. Gua lihat di sana ada singkong, lu bisa nggak ambil? Cerdik. Tapi orang-orang yang gemuk-gemuk, gendut-gendut, yang perutnya kenyang, pikirannya agak panjang udah. Pokoknya ada bantal AC sekedar 21 ngorok. Jadi semuanya ibadah apapun yang harus bergerak, bersuara, itu intinya jangan terlalu apa? Kenyang. Coba lihat ya, polisi ABRI kalau dia latihan pagi, sekedar makan roti dipeperin, diolesin sama apa? Mentega, kasih. Udah lari dari sini ke Pulau Gadung, badannya nggak ada yang gemuk, ya. Minum setengah gelas, ngantri itu, minum setengah gelas. Ini masih banyak kan ini. Minum tidak terlalu banyak, makan tidak terlalu banyak. Yang penting asal lambung jangan sampai kosong, itu jadi bahaya kosong. Dan jangan terlalu penuh, itu juga jadi bahaya. Jadi konsep Nabi ini dipakai semuanya. Ngapal gampang, belajar semangat, olahraga enak, ibadah terlalu berat. Makanya Nabi mengatakan Sayyidul amal al-ju'. Penghulunya amal adalah punya rasa lapar. Maksud lapar tidak terlalu kenyang. Kalau laparnya yang maksud bukan dikosongin. Kalau dikosongin bahaya juga, ya, perih. Kita punya lambung timbul aja penyakit mah gitu. Tidak terlalu kenyang. Al-ju' itu tidak terlalu kenyang. Yang kedua Nabi bersabda al-ju' mukhul ibadah. Tidak terlalu kenyang itu intinya ibadah. Ya, intinya ibadah. Ibadah lancar, ibadah enak, ibadah ringan. Kalau perut kita jangan terlalu kenyang. Baca buku enak. Salat sunnahnya yang berat badan. Ini badan terlalu berat, makan kita kadang-kadang, waduh. Kalau nggak 2 piring setengah itu kurang abdol. Berat sujud berat, bangkit dari sujud berat. Kenapa? Badannya terlalu banyak lemak. Makan sate 20 tusuk, nasi 2 bakul setengah. Udah habis makan nyender tidur. Jadi rasa lapar yang tidak terlalu kenyang itu intinya ibadah. Terakhir, nah ini ada lagi nih. Nabi bersabda, ahyu qulubakum biqillatil dhahki. Hidupkan hatimu dengan sedikit tertawa. Hidupkan hatimu. Ya, sama tadi itu. Gairah ibadah itu yang membuat gairah ibadah, hati mau baca Quran, hati mau berpikir, sedikit tertawa. Bukan gak boleh ketawa, sedikitin ketawa, sedikit senyum. Nabi mengatakan dhahkul anbiya at-tabassum. Tertawanya nabi-nabi senyum. Wa dhahkus syayatin al-qahqahah. Tertawanya setan itu terbahak-bahak. Jadi kalau mau tahu setan ketawa, yang aku sampai waduh ngikik-ngikik, itu setan begitu. Kalau nabi-nabi juga ketawa. Nabi ketawa jemaah. Ada hal-hal yang lucu Nabi nyaksikan di rumah,
menyaksikan sahabat, cuman ketawa para nabi tabassum, senyum. Ya, kalau ketawanya setan itu terbahak-bahak, wah, sampai itu ciri-ciri setan. Makanya hidupkan hatimu dengan sedikit ketawa, jangan banyak ketawa. Ada orang begitu tuh, ceramah senangnya ketawa. Ada orang mati ceritanya aneh ketawa. Dulu ada orang meninggal dunia, meninggal di sini di jamaah nih, daerah saya, dikuburin di sini di Cipinang, dekat Gang Subuh, dekat Polsek Polgadung ke arah selatan dikit ada kuburan sini. Ini orang dari mulai mandi itu mayit ketawa mulu. Emang ini almarhum yang meninggal dulu pernah tinggal berapa tahun itu di musola saya, tidurnya di emper di belakang, orang Betawi. Nah waktu meninggal biasa kita katakan posisi mulut ngangap, dimandiin, dirapatin, tadi bukan ini yang ketawa-ketawa itu, diapain juga nggak bakal bisa mingkem, tuh kan tawa lagi, diikat dengan kain putih sini biar rapat mulutnya, kain putihnya lepas, oh tawa lagi dia, sampai di kuburan sini nih, dari polsek ada jalan pasar itu aneh juga ya. Waktu dikuburin dia mau lihat sampai di liang lahat itu jenazah kan dibuka semua, terbuka lagi gitu, ketawa. Itu anehnya itu anak muda ketawa mulu. Tak mungkin menghina main kali ya, mungkin saya anggap nggak bisa rapat mulutnya, mau digini ketawa nggak bisa rapat. Maaf ya, sampai air liurnya keluar. Orang kenapa bisa digini susah. Orang-orang tua yang tahu, lu dari tadi lu di almarhum dimandiin lu ketawa, ini ketawa, rasa lu kualat tuh mau sampai dibawa pulang ke tempat dia cakung. Itu sepanjang jalan, mohon maaf, air liurnya kalau terus nggak bisa nggak bisa dirapetin mulutnya. Itu mungkin diberikan pelajaran sama Allah. Tawa mulu, jadi ketawa mulu sampai dikulang ketawa. Susah ini mingkem, susah rapat, susah begini, ngangap begini, susah untuk ini. Rame itu jadi akhirnya dibawa pakai bajai sepanjang jalan tuh, bajai kena liurnya. Nah Nabi mengatakan jangan terlalu banyak ketawa, ya. Hidupkan hati kita ini biar hidup sedikit-sedikit aja ketawa. Yang kedua wakilatis syibai, dan juga kalau mau hidup hati sedikit kenyang, sedikit kan kenyang, dan jangan terlalu kenyang, sedikit kan kenyang. Otak itu gampang untuk ngapal, ya hati nurani kita gampang mendapatkan nasihat kalau perut kita tidak terlalu penuh memakanan. Sawah padinya segini nih tingginya, tapi airnya melebihi mati. Sawah harusnya padi segini, air segini. Padi air segini bagus. Ini contoh. Nah kalau padi segini tingginya, air melebihi mati, kerendam. Dalam perut gitu juga. Kalau di dalam perut kita lebih banyak makannya, ya begah kata orang Betawi bilang, udah akhirnya ngantuk. Wa tahhiruha bilju', dan kalau bisa bersihkan hatimu itu dengan tidak terlalu banyak makan. Semua itu bagaimana? Tasfu wa taruku, akibat tidak terlalu banyak ketawa, tidak terlalu banyak ketawa mengakibatkan akan murni bersih hati
dan lembut hati nurani, nggak kasar, nggak emosian. Kenapa? Hidupnya nggak terlalu banyak makan, nggak terlalu banyak minum. Itu manfaatnya. Tidak terlalu banyak makan, tasfu, akan bersih hati, watariku, dan akan lembut hati itu. Sampai situ jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini saya mau ke sana, didoain biar selamat. Nggak pakai pesawat, mau ke Solo. Ada maulid. Tapi saya mau ke UIN dulu. Ada peringatan maulid di UIN. Saya bilang jangan saya dah. Saya bukan orang-orang akademi. Jadi jam 8 saya ke UIN Ciputat. Dari Ciputat jam 10 langsung meluncur ke Solo. Ada haul di sana. Cukup dah. Mudah-mudahan jamaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.